firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baik. Di pagi hari kami bangun bersyukur kepadamu ya Bapa, dan satu hari yang Tuhan berikan bagi kami waktu dan mengerjakan tanggung jawab kami. Di malam hari ini kami masih memberikan hati dan pikiran kami untuk diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Setelah kami menyanyikan lagu pujian, meninggikan namamu, dan saatnya kami bersama-sama dengan semua orang percayamu, orang kudusmu di mana saja yang sudah hadir di sini, dari berbagai tempat, dari berbagai kota, bahkan berbeda tempat negara di mana kami tinggal. Kami bersyukur kami bisa dipersatukan melalui ibadah online kami pada malam hari ini dalam program Bible Study kami, Kamis Ministry. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi salam kudus buat kita semuanya. Salam. Salam sehat untuk kita semuanya saudara-saudaraku. Terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, amin, amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan lagi ya Kamis Ministry kita. Ini harus terus kita pertahankan sebagai program yang kita jadikan kesempatan untuk berjumpa dalam ibadah online di malam hari, sore atau di malam hari ya Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan baik ya, memikirkan ya lebih dalam lagi tentang tema atau topik-topik pembahasan kita akan kebenaran firman Tuhan yang terus memperdalam kerinduan kita dan keyakinan kita tentang pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna, amin, dalam kehidupan kita. Nah, dan sesuai dengan tema atau pokok pembicaraan kita tentang firman Tuhan di malam hari ini adalah tema apakah perbuatan baik menambah nilai keselamatan. Apakah perbuatan baik menambah nilai keselamatan? Ya, pertanyaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ini penting kita renungkan? Ya, karena bisa jawabnya ya, bisa juga tidak. Ya, nanti tergantung pada pengertian Alkitab yang akan kita lihat. Ya, yang akan kita tunjukkan nanti Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memahami jawaban yang lebih tepat atas pertanyaan ini ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mari kita sangat diberkati oleh Tuhan dengan tema yang baru saja saya bacakan ini ya, dan kita sama-sama melihat firman Tuhan, karena nanti kita ada juga sesi tanya jawab. Nah, saya akan berusaha untuk mengambil inti-inti dari bagian ayat firman Tuhan yang akan kita baca sebentar ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya nanti tentunya maksudnya adalah kita elaborasi lagi nanti dalam diskusi kita ya. Selamat malam juga untuk saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook. Ada Bang Tamba, terima kasih, selamat malam. Ada juga saudara kami yang 30 tahun lalu kita waktu masih pemuda bersama-sama ya, Bapak Camat, Bapak Atus ya. Ya, selamat malam Bapak.
Ya, Pak Camat, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Juga ada bergabung ya nantulang kami orang tua kita, ya ibu guru, Ibu Rosmalina Pasaribu, dan juga yang lainnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, saya akan langsung saja pada pemaparan tema ya kita pada malam hari ini. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya menjawab pertanyaan tadi bisa iya, bisa tidak. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, pertama saya akan sampaikan dulu bahwa tentunya di dunia ini kita sudah melihat begitu banyak pemikiran orang-orang hebat ya, Bapak Ibu Saudara ya, bukan orang-orang biasa, orang-orang hebat yang sangat luar biasa. Mereka menyumbangkan pemikiran-pemikiran mereka untuk memudahkan manusia itu ya, saudara-saudaraku, melakukan pekerjaannya dan supaya bisa lebih maju lagi. Yang terakhir ini kita tahu bahwa ada hasil teknologi namanya AI, ya, Artificial Intelligence, yang sangat membantu ya, bahkan pemerintah saat ini di berbagai bidang, saudara-saudaraku, ya, baik di bidang kesehatan, ya, di bidang pendidikan, transportasi, ya, lingkungan dan seterusnya, ya, Bapak Ibu Saudara, teknologi AI, ya, Artificial Intelligence, ya, kecerdasan buatan manusia, ya, menjadi kecenderungan daripada setiap instansi atau organisasi saat ini untuk memudahkan bagaimana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan program atau tujuan pembangunan yang sudah direncanakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa hubungannya saudara-saudaraku dengan topik kita pada malam hari ini adalah bahwa tentunya kalau berbicara tentang kebaikan, ya, kalau berbicara tentang kebaikan, perbuatan baik, ya, saudaraku, kemajuan, usaha kerja keras, ya, penemuan-penemuan yang bisa menyelamatkan manusia di dalam kehidupan yang sementara ini, ya, baik dalam konteks kesehatan, ya, lingkungan dan lain sebagainya. Tadi sudah saya katakan dalam hal sosial. Bapak Ibu Saudaraku, ya, begitu luar biasa orang-orang yang terus menyelidiki, ya, memikirkan, ya, dan terus mengupdate dan mengupgrade, ya, pengetahuan itu terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa yang menyangka di antara Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini kita akan bisa dipersatukan di dalam ibadah online seperti ini, ya, 30 tahun lalu tidak ada bayangan ini pada kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tetapi itulah, ya, berkat kemajuan teknologi, berkat kemajuan dan kerja keras daripada orang-orang yang berpikir bagaimana memikirkan tentang kebaikan, ya, bagi umat manusia di dunia ini, maka kita pun, saudaraku, bisa mempergunakan apa yang baik ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, persoalannya adalah bahwa apa hubungannya semuanya itu, ya, dengan kehendak Allah yang paling pokok, yang paling utama, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan yang kedua, supaya datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi saya katakan tadi bahwa, ya, segala sesuatu, Paulus katakan segala sesuatu adalah baik
segala sesuatu adalah halal, segala sesuatu adalah halal bagiku, kata Paulus, tapi tidak segala sesuatu membangun. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hasil daripada kemajuan teknologi itu dapat kita gunakan adalah untuk membangun, bukan untuk merusak. Karena ya kita tahu juga kejahatan itu juga melalui dunia maya, ya kejahatan itu juga melalui internet, penggunaan internet Bapak Ibu Saudara dan seterusnya, ya. Dan tentunya kita harus menjadi orang-orang yang berhikmat dan yang menjadi bijaksana di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Apapun itu hasil daripada usaha, kerja keras, ya, pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan apapun itu Bapak Ibu Saudara, selalu ada pertanyaan yang diperhadapkan kepada kita masing-masing. Dapatkah kita memuliakan Tuhan dengan semuanya itu? Atau dapatkah kita memantapkan akan kerinduan kita untuk mengenal kebaikan Tuhan, ya, yang sempurna, ya, supaya kita tidak bergantung kepada sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, tadi saya katakan bahwa untuk hal-hal yang demikian itu Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang bagaimana memikirkan, ya, kemajuan bangsa, negara, suku, kelompok, organisasi, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentu manusia itu dikaruniai Tuhan untuk berpikir bagaimana mengantisipasi ke depan dan bagaimana untuk memikirkan kemajuan dalam kehidupannya pribadi, keluarga, kelompok, dan bangsa dan negara dan seterusnya. Dan di sana tidak baik orang yang tidak mengenal Yesus, ya, ini penting Bapak Ibu Saudara, baik orang yang tidak mengenal Kristus Yesus, yang tidak mengenal dan yang mengenal kasih Kristus dalam hal-hal berbicara tentang kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya mempunyai hati nurani, mempunyai insting untuk hidup, survive, bisa bertahan dalam kehidupan ini dan membela dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak mesti dikaitkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Dalam arti bahwa semua orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mempunyai akal pikiran untuk berbuat baik. Nah, persoalannya adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sesuai dengan tema yang kita akan sama-sama pikirkan bersama pada malam hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Apakah perbuatan baik, ya, apakah perbuatan baik manusia yang bagus-bagus itu, yang baik, yang luar biasa itu, ya, yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia, untuk kesehatan, ya, sosial, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Apakah itu Bapak Ibu Saudaraku menambah nilai bagi keselamatan kita untuk memperoleh hidup yang kekal di hadapan Allah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sebagai pembeda, ya, sebagai pembeda, bagaimana kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa terhubung dengan kebenaran, bahwa itu kita lakukan sungguh-sungguh karena untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab, ya, dari Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasal 3 saya akan membukakan dengan cepat saja karena waktu kita yang terbatas. Kita akan mengambil intisari daripada setiap bacaan ayat firman Tuhan, ya, yang tersedia untuk kita memahami, dapat menjawab pertanyaan pokok bahasan kita pada malam hari ini. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9,
Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9. Ya, saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan katakan. Jadi bagaimana? Ya, Roma pasal 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi sama rata Bapak Ibu Saudara, pukul rata. Ya, di hadapan Tuhan, ya Paulus katakan, baik orang Yahudi, kita tahu bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang boleh dikatakan paling banyak menemukan ya penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia di dunia ini. Ya, saudaraku, sampai pun yang kita gunakan ini, Facebook dan seterusnya, itu dikaitkan dengan orang Yahudi dan seterusnya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya segala manfaat itu, segala ya penemuan-penemuan, pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia itu, dikatakan apakah itu akan menjadikan orang Yahudi satu level, satu tingkat di atas ras dan bangsa yang lain? Sama sekali Paulus katakan tidak. Ya, sekalipun mempunyai kebaikan ya yang lebih dianggap ya dari bangsa lain, dari suku lain, kalau kita berbicara di hadapan Tuhan, Paulus katakan tidak ada ya kelebihan dari satu suku dengan suku yang lain. Ya, tidak ada darah biru, tidak ada kaum bangsawan dan kaum rakyat jelata, Bapak Ibu Saudara. Ya, di hadapan Allah Paulus katakan sama sekali tidak ada. Ya, semua sama rata. Semua orang dikatakan telah berada di bawah kuasa dosa. Betapapun baiknya seseorang, satu kelompok, ya satu organisasi, satu suku, satu bangsa, ya dari kacamata kebenaran Allah tidak ada yang mempunyai signifikansi kelebihan di hadapan Allah kebaikan seseorang daripada yang lain. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Itu penilaian manusia yang bisa membedakan dan mengadakan tingkatan kualifikasi, klasifikasi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-10 dikatakan selanjutnya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, sekalipun orang-orang merasa dirinya benar, itu perasaanmu, kata Tuhan. Ya, sekalipun orang-orang dengan perbuatannya merasa dia sudah orang yang sudah sangat taat, sudah sangat setia, ya kepada kepercayaannya, kepada agamanya, ya kalau di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jangankan 5 orang, ya jangankan 3 orang, seorang pun tidak, Bapak Ibu Saudara. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jelas itu Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita percaya pada firman Tuhan, kita aminkan. Karena itu adalah bentuk kerendahan hati. Tapi kalau orang-orang merasa ya bahwa dirinya sudah menjadi lebih baik daripada orang lain hanya karena dia menuruti 1-2 hal yang baik, maka Bapak Ibu Saudaraku itu adalah penilaian diri sendiri, bukan penilaian Allah. Kita mau percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, karena itu adalah kebenaran yang absolut, mutlak, 100% benar. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64. Yesaya pasalnya yang ke-64, saudaraku, ya. Yesaya pasal 64, lagi-lagi ini adalah nabi orang Israel, ya nabi orang Yahudi, menyatakan sesuatu hal yang sangat mengejutkan bagi dunia.
ya, mengejutkan bagi semua orang yang merasa bahwa dia mempunyai perbuatan baik yang dapat diandalkan di hadapan Tuhan, tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara, menurut penilaian firman Tuhan, ya, tidak ada yang bisa dikatakan baik di hadapan Tuhan, ya. Nah, Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, bukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kesalahan seperti kain kotor, ya sudah benar, ya masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini dikatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan, kebaikan, kalau orang disebut saleh, itu sudah sangat luar biasa, itu melebihi rata-rata perbuatan apa? Dinilai dari mana? Dari perbuatan baiknya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saudaraku, mari kita gunakan standar penilaian yang daripada Allah, bukan dari manusia. Dikatakan di situ tadi, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Di hadapan manusia banyak yang baik dilakukan, banyak yang baik yang bermanfaat diperbuat oleh manusia. Tapi bagaimana dengan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Di hadapan Tuhan dikatakan segala kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Itu artinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun manusia merasa bahwa dia sudah bangga, bahwa dia sudah taat, sudah berbuat baik, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Apakah ini mengajarkan berarti Tuhan menginginkan perbuatan jahat? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan perbuatan baik manusia saja dikatakan seperti kain kotor di hadapan Allah, apalagi perbuatan jahat. Ya, saudaraku, mari kita lihat. Karena itulah, maka saudaraku, kita akan melihat kita lihat dulu di pasal 2. Ya, kita lihat kembali dulu ke pasal 2 Roma, kitab Roma ini, saudaraku, ya, Roma pasal 2, ada satu bagian firman Tuhan di sini yang banyak membuat banyak orang tersandung. Firman ini tidak menyandung, tapi orang yang tidak memahami maksud firman itu menjadi tersandung karena masalah perbuatan baik dan salah paham tentang apa yang Tuhan maksud tentang perbuatan baik yang sesungguhnya, yang sejati. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 2, saudaraku, di ayatnya yang mulai dari ayatnya yang kelima lah, ya. Mulai dari ayat kelima, atau saya baca dari ayatnya yang keempat. Ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan hati Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau telah menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi tidak akan ada yang terbebas, satu orang pun manusia, dari penghakiman yang akan datang. Itu sudah mutlak, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu di ayatnya yang ke-6 dikatakan, ia, Allah, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa bobot daripada perbuatan baik itu benar memang, saudara, suatu saat itu akan ditimbang. Tapi ditimbang bukan untuk supaya menjadi syarat seseorang memperoleh keselamatan. Nanti akan ditimbang untuk menunjukkan betapa tidak memadai perbuatan baik manusia itu untuk mencapai keselamatan yang Tuhan kehendaki dan juga yang Tuhan tetapkan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi orang berpikir, nah, berarti perbuatan baiklah yang menjadikan seseorang
bisa dikualifikasi ya menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Tentu saja tidak benar, ya. Karena sebentar akan kita lihat, saudaraku, apa maksud daripada perkataan di sini bahwa ya Tuhan membalas setiap perbuatan seseorang dan diberikan hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik dan mencari apa? Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, deskripsi daripada narasi daripada firman Tuhan ini, ya bisa kita katakan, oh iya, ya sekilas ya Bapak Ibu Saudara, sekilas kalau kita tidak memahami secara utuh, orang akan berpikir, oh iya, ya bahwa perbuatan baik itulah yang akan menentukan seseorang akan diselamatkan atau tidak, akan memperoleh hidup kekal atau tidak. Ya, benarkah Bapak Ibu Saudara? Manusia itu dapat mencapai, bisa ya meraih ya kebaikan yang Allah maksudkan untuk memperoleh, menemukan, mencapai kriteria untuk memperoleh hidup yang kekal. Benarkah ada perbuatan baik manusia yang diakumulasi ya mulai dari lahir sampai matinya, bahwa itu memadai sebagai sebuah ya perbuatan baik yang merupakan ketentuan atau kriteria yang Allah maksudkan Bapak Ibu Saudara sebagai jalan memperoleh hidup yang kekal? Benarkah Bapak Ibu Saudara? Ya, sebab tadi sudah kita baca di Roma pasal 3, ya justru itulah Paulus mengatakan setelah dievaluasi kehidupan manusia itu ternyata tidak ada yang benar. Boleh, bisa saja ya Allah memberikan izin ya tiket kepada setiap orang berdasarkan perbuatan baik, dia memperoleh hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan sudah dievaluasi. Orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki agama yang langsung diturunkan oleh Tuhan, asli, ya, beserta dengan perintah-perintah hukum Taurat diberikan kepada mereka, saudaraku, dan justru dengan perintah-perintah hukum Taurat itulah menunjukkan betapa banyaknya kegagalan mereka. Kegagalan manusia itu, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah bisa mencapai standar yang Allah inginkan untuk kriteria sebuah perbuatan baik yang memadai. Jadi bukan hanya perbuatan baik menurut kriteria dan juga menurut perhitungan ya akal pikiran manusia. Ini berbeda karena Yesaya, nabi orang Israel tadi sudah mengatakan bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bukan di hadapan manusia Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah. Itu artinya apa? Standar tertinggi mengenal kebaikan itu bukan tampil dari perbuatan manusia. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Itu tampil dari perbuatan Allah. Dan tentu itu akan kita lihat dari penampilan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus pasal 10. Ya, Markus pasal 10. Ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana seseorang ya mengajukan satu pertanyaan yang sangat jitu. Ya, pertanyaan yang sangat jitu kepada Yesus Kristus. Ya, dari Markus pasalnya yang ke-10, ya ayatnya yang ke-17. Ya, ada seseorang bertanya, mengajukan pertanyaan yang sangat jitu kepada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaan itu Bapak Ibu Saudaraku adalah jawabannya sangat mengejutkan dari Yesus Kristus kepada orang yang bertanya ini. Ya, nah kita lihat
Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-17, Markus pasal 10 ayat 17. Ya, judul perikopnya di situ ditulis dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi jelas sekali pengetahuan orang ini yang bertanya ini, seseorang ini bertanya kepada Yesus bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu haruslah dengan perbuatan baik. Karena jelas sekali dia tanya di situ, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat, yang harus kulakukan? Ya, apa kriteria daripada perbuatan baik supaya dapat memperoleh hidup yang kekal? Tentu saja karena dia ingin juga ya, dan menyadari juga bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa, dan dia ingin supaya memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Lalu dia mengajukan pertanyaan, ya, dan pertanyaannya adalah dimulai dari perbuatan baik apa yang harus kulakukan, ya. Nah, saudara, sebelumnya orang ini telah mengakui, dia katakan bahwa guru yang baik. Nah, kita lihat jawab Yesus ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Yesus balik bertanya kepada dia. Ya, sadarkah dia? Tahukah dia? Mengertikah dia pertanyaannya? Sehingga dia menempatkan kriteria, ya, Yesus Kristus sebagai seorang guru yang baik, seseorang yang baik. Yesus mengatakan, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau orang ini sadar, ini adalah jawaban yang sangat telak, ya, kepadanya. Karena, saudaraku, kalau dia hanya memandang Yesus itu adalah hanya manusia saja, ya, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku dia mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik, ya? Karena Yesus mengatakan tidak ada manusia yang baik. Yang baik itu hanya Allah. Jadi jangan berpikir bahwa perbuatan baik akan sanggup untuk memenuhi kriteria dengan kebaikan yang Allah inginkan atau yang Tuhan tetapkan berkenan kepadanya. Nah, hanya Allah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dari sini kita bisa melihat, saudaraku, berarti hanya perbuatan yang dilakukan oleh Allah yang mempunyai, yang memiliki standar yang memadai untuk mengatakan bahwa kalau seseorang ingin memperoleh hidup yang kekal, maka manusia itu harus mempercayai ya apa yang dilakukan oleh Allah baginya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita akan kembali ke Roma pasalnya yang ketiga, ya. Nah, sedikit lagi tadi Bapak Ibu Saudara. Kalau demikian, ya, orang yang bertanya ini yang mengatakan bahwa Yesus guru yang baik, maka dia harus mengakui Yesus Kristus sebagai Allah. Amin. Supaya kena, ya, supaya masuk, supaya klop, cocok. Kalau dia mengatakan Yesus adalah guru yang baik, berarti dia juga harus mengakui Yesus itu adalah Allah. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, betapapun dia mengakui, betapapun dia mengagumi, kalau hanya dari segi moral saja, dari segi perbuatan moral, perbuatan kebaikan sosial, ya, mujizat, tanda-tanda, kalau hanya itu saja yang dipercayai tanpa mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak masuk dalam kriteria yang bisa diterima oleh Allah sebagai respon yang benar di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah kembali kita ke Roma pasalnya yang ketiga. Mari saudaraku, kita akan melihat ya di dalam kitab Roma sebagai dasar daripada pembenaran manusia, mengajarkan tentang dasar daripada pembenaran
manusia saat ini di hadapan Allah, kita lihat di ayatnya yang ke-21 saudaraku ya. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Setelah Rasul Paulus mengatakan, boleh ya, kalau kamu mengatakan dengan berbuat baik kamu bisa masuk surga, boleh. Tapi setelah dievaluasi, tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Karena ayat 23 Roma pasal 3 ini mengatakan, karena semua orang telah berdosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, solusi jalan keluar ya yang disediakan oleh Allah untuk kita menjadi orang baik di hadapannya adalah mempercayai apa yang dilakukannya bagi kita, bukan mempercayai apa yang kita lakukan bagi Allah. Karena Nabi Yesaya mengatakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi perbuatan baik Allah itu pasti suci dan kudus, sempurna, tanpa cacat celah. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, di ayatnya yang ke-21 dikatakan, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tanpa hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah perintah-perintah Allah yang menuntut kesempurnaan dari setiap orang yang berdosa. Kalau dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna di hadapan Allah, maka hukumanlah yang akan diterimanya. Ya, karena apa? Karena orang yang berdosa, upah dosa adalah maut dan harus dihukum. Nah saudaraku, tetapi Paulus katakan sekarang ada suatu kabar baik. Amin. Satu kabar baik yang sangat luar biasa, yang mengejutkan, surprise bagi dunia. Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Dapatkah manusia melihat kebenaran Allah ini atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan yang penting Bapak Ibu Saudara. Supaya ya kita memahami bahwa bukan perbuatan baik kita yang menentukan ya keberadaan dan juga kelayakan kita di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi adalah perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah yang bagaimana? Ya, di ayatnya yang ke-22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Amin. Tadi di awal saya sudah katakan Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah tidak ada perbedaan, ya saudaraku, perbedaan ras, suku, tingkat sosial, ya saudaraku, bangsawan, rakyat jelata dan sebagainya, manusia yang membuat kriteria-kriteria itu Bapak Ibu Saudara di lapisan masyarakat. Tapi di hadapan Allah tidak ada itu Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu pun saudaraku, bagi semua orang untuk memperoleh jalan keluar, seperti pertanyaan daripada orang yang kaya tadi kepada Yesus Kristus, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak ada perbuatan baik yang bisa engkau lakukan. Sampai kamu bakar pun dirimu, ya, apapun yang kamu korbankan tidak akan memadai dan tidak mencapai kriteria kebaikan yang Allah inginkan untuk membebaskan dirimu dari hukuman, membebaskan dirimu dari dosa. Tapi, saudara, kita lihat di sini dikatakan, kebenaran Allah telah nyata karena iman di dalam Kristus Yesus bagi semua yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada perbedaan. Siapapun orang bisa percaya kalau dia mau. Amin Bapak Ibu Saudaraku, anak kecil pun bisa percaya. Ya, dan siapapun, laki-laki, ya, perempuan, orang kaya, orang miskin, kulit hitam, kulit putih, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang sedang tertawa, yang sedang menangis, saudaraku semuanya, ya, saudaraku, yang menderita, yang bahagia, semuanya, siapa saja bisa
percaya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tapi maukah atau tidak, itu yang dipandang oleh Allah sebagai kriteria kebaikan di hadapannya saat ini. Saudaraku, ini adalah rahasia kebenaran di dalam Kristus Yesus yang dunia tidak mengetahuinya, tapi saudara-saudara dan saya mempercayainya, sehingga kita pun saudaraku diberikan pengertian yang benar tentang apa itu yang baik di hadapan Tuhan. Bukan berdasarkan hitung-hitungan kita dengan akal pikiran kita yang sangat terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi dengan kebenaran pikiran Allah dan kebenarannya firman Tuhan yang absolut. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku, kita bertanya, mengapa kebenaran Allah saat ini adalah kebenaran karena iman? Kebenaran hanya melalui iman dan bukan kebenaran karena perbuatan-perbuatan manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa muncul kebenaran itu ditampilkan, dipancarkan oleh Tuhan saat ini melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain? Jawabannya adalah di ayatnya yang ke-24. Ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan. Oleh kasih karunia, pemberian kebaikan Tuhan yang dikatakan secara cuma-cuma. Di mana dikatakan? Ya, secara cuma-cuma diberikan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Itulah kebanggaan kita di dalam bertuhankan Yesus Kristus, memuliakan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, mempercayai memiliki juru selamat seperti Yesus Kristus. Apa kebanggaan kita Bapak Ibu Saudaraku? Bukan kebanggaan kita adalah terletak pada apa yang telah kita perbuat. Tidak, tapi kebanggaan kita adalah karena sekarang kita memiliki kebenaran di dalam Kristus dan dikaruniakan dengan cuma-cuma kita jadi benar. Tadinya kita bukan orang benar karena semua orang telah berdosa di hadapan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, keadaan itu berbalik 180 derajat. Bapak Ibu Saudaraku, dari belakang menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan. Ya, Saudaraku, dari ketidakbenaran menjadi benar, dari kebinasaan menjadi hidup yang kekal yang kita miliki. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Penebusan apa Bapak Ibu Saudara? Penebusan diri kita dari segala dosa. Ya, pengampunan atas diri kita dari semua kesalahan kita. Saudara-saudaraku, ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib dan diberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Itulah arti daripada perbuatan baik dari Allah kepada kita yang harus diterima oleh setiap orang untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu berita kabar baik yang sangat luar biasa, karena tidak akan ada manusia yang dapat memberikan itu kepada saudara, dan tidak ada manusia yang mau mati berkorban untuk menggantikan saudara atas kesalahan saudara dan saya. Hanya Yesus yang rela menderita, Bapak Ibu Saudaraku, menanggung penderitaan yang sangat luar biasa, dan bukan hanya tubuhnya dicabik-cabik, bukan hanya darahnya dikorbankan, ditumpahkan, tapi nyawanya juga diserahkan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya perbuatan baik Allah menjadi jalan bagi saudara dan saya untuk memperoleh hidup yang kekal. Disitulah penebusan yang sempurna atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dari kesia-siaan, dan sekarang kita menjadi berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat penguatan-penguatan terhadap bagian ini, ya, lagi di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Saya akan langsung membacakan kepada kita semua, ya saudaraku, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sehingga dengan lebih mudah kita memahami maksud daripada kebenaran Allah yang dikaruniakan kepada kita
secara cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus, maka dikatakan di ayat 8 Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, true faith, melalui iman kita diselamatkan. Ya, dikatakan itu bukan hasil usahamu, juga bukan, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma tadi di Roma pasal 3 ayat 24. Ayat yang 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita diajar menjadi orang yang rendah hati setelah kita tahu bahwa keselamatan kita bukanlah karena perbuatan baik yang kita lakukan. Dan itu artinya sebaliknya, kalau ada orang yang mengatakan keselamatan untuk masuk surga karena perbuatan baik, menurut kebenaran firman Allah, itu adalah suatu pernyataan kesombongan. Ya, karena apa? Dan itu tidak akan pernah berhasil. Saudara, kalau Yesus nanti menimbang perbuatan baik manusia itu, lebih banyak jeleknya, Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak dosanya daripada perbuatan baiknya. Itu sudah dipastikan. Dari mana kita tahu? Firman Allah mengatakan tadi, di dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mengetahui kebenaran ini, sehingga kita merendahkan diri di hadapannya. Ya, kita segala kesombongan kita dipatahkan oleh firman Allah dan digantikan menjadi kerendahan hati untuk mengakui di hadapan Allah bahwa adapun kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal, adapun segala dosa kita diampuni dan kita dibebaskan dari hukuman dosa dan maut, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Bukan kebaikan saudara dan saya. Bukan kebaikan orang tertentu, pemimpin atau siapapun. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesaya telah mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nabi orang Israel mengakui, Bapak Ibu Saudaraku, meskipun dia sanggup berbuat baik, tapi dia tidak meletakkan pengertiannya ya di atas kebaikan dirinya sendiri, tapi bersandar dan percaya, meresponi, mengimani kebaikan Allah atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sempurna, di mana Yesus mengatakan di atas kayu salib itu sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna, it's finished, dikatakan Bapak Ibu Saudara, sudah selesai. Amin. Jadi saudaraku, penegasan di dalam Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan lagi. Ya, Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Dengan terang benderang, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan perumpamaan yang disampaikan. Saudaraku, bukan ilustrasi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi ya pernyataan yang terang benderang. Ya, dikatakan tentang keselamatan kita. Di ayat 5 Titus 3 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu, Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Amin. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu perbuatan baik siapa? Perbuatan baik Allah. Perbuatan baik Allah yang mana Bapak Ibu Saudara? Perbuatan baik Allah di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, anak domba Allah yang tidak bercacat, celah, yang telah mengorbankan tubuhnya dan darahnya untuk menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga sekarang kita dibenarkan hanya melalui iman. Amin. Itulah perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di dalam perbuatan baik itu saudara diperhitungkan oleh Allah sebagai anak-anak yang dikasihinya. Amin. Yang menerima, yang layak, dilayakkan menerima seluruh berkatnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam, kembali ke kitab Roma pasal 5. Bagaimana kita melihat, saudaraku, bahwa ya keyakinan kita saat ini
akan perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah, benar-benar itu Bapak Ibu Saudaraku adalah merupakan jaminan 100% di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Manusia tetap menjadi tempat dari keraguan. Bapak Ibu Saudara, ya. Manusia tempat dari kesalahan dan dari tempat keberdosaan. Tapi firman Allah adalah kekudusan Allah. Amin. Firman Allah adalah perbuatan Allah, dan firman Allah adalah kebenaran, dan firman Allah adalah ya dan amin. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Jadi di sini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa kesimpulan-kesimpulan yang ditegaskan di sini oleh Rasul Paulus tentang posisi kita di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa posisi kita di hadapan Allah bagaimana? Di Roma 5 ayat 1. Sebab itu, sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab yang kalau kita baca sedikit ke atas itu langsung tahu kita sebabnya. Alasannya apa? Karena di ayat 25 dikatakan, pasalnya yang keempat, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan yang telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Sebab itu, maju ke pasal 5, ayat 1. Sebab itu, kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bertepuk tangan, aplaus, dan bersyukur kepada Tuhan karena pernyataan yang sangat luar biasa ini. Sekarang kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Itu yang paling utama, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak cukup hanya berdamai dengan manusia, tapi kita bermusuhan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat semuanya itu akan menjadi sia-sia. Karena di hadapan Allah haruslah perdamaian kita yang pertama, bahwa kita menjadi miliknya dan kita dikasihinya dan kita menerima apa yang baik yang telah dilakukannya. Maka sekarang kita mempunyai damai sejahtera juga yang bisa kita pancarkan kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-8, kita lihat dikatakan, Roma pasal 5, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau dari bentuk kalimatnya ini Bapak Ibu Saudara, jelas sekali ini adalah bentuk masa lampau. Ketika kita masih berdosa, bukan sekarang lagi. Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu? Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang, amin, telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Bahwa berdasarkan perbuatan baik, kebaikan Tuhan kepada kita yang dulunya kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapannya, itu dulu. Sekarang, oleh karena darah-Nya kita telah dibenarkan, kita sudah jadi benar. Tadinya kita bukan orang benar, tapi kita adalah orang yang dibenarkan dan menerima pembenaran, bukan pembenaran diri sendiri, tapi ini adalah pembenaran dari Allah terhadap kita. Kita diterima oleh Allah, maka dikatakan kita pasti diselamatkan dari hukuman murka Allah. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, hal yang setara, yang sebanding dengan pengakuan itu adalah kita pasti diselamatkan masuk surga. Amin. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, semoga, maybe yes, maybe no, tergantung perbuatan baik. Tidak. Itu bukan kebenaran Allah, itu kebenaran manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak akan mungkin perbuatan baik manusia itu memadai di hadapan Allah. Kalau manusia bisa diselamatkan masuk surga karena perbuatan baik, untuk apa Yesus harus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara? Tidak penting, tidak perlu lagi, Saudara. Tapi justru karena Allah sudah tahu bahwa saudara dan saya tidak sanggup mencapai kriteria yang Allah kehendaki untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, maka Allah berbuat baik kepada kita dan tidak tanggung-tanggung. Amin.
Dia menyerahkan anaknya yang tunggal dan mati menggantikan kita, dan supaya kita oleh darahnya ya dibenarkan, dan sekarang kita mempunyai keyakinan yang pasti. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan mudah-mudahan. Ya, ajari ya orang-orang di sekitar saudara. Kalau dia mengatakan dia percaya pada Yesus tapi mudah-mudahan diselamatkan ke surga, ajari dia. Ya, beritahu dia kebenaran firman Allah yang tertulis supaya dia percaya bahwa Allah sangat mengasihi dia, mengasihi semua orang. Amin. Mengasihi kita, dan kita sudah dibenarkan dan kita pasti diselamatkan. Karena itu adalah respon satu-satunya yang Allah inginkan dari hati manusia yang mau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi ya di ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru ya sedang musuhan, dulu orang berdosa adalah musuh Allah, tapi sekarang kita adalah orang kudusnya Tuhan, karena kita sudah dikuduskan oleh darahnya, bukan dikuduskan oleh perbuatan kita, dikuduskan oleh darah Kristus. Ya, dikatakan saudaraku, telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih karena kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Hidup kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu adalah realita, kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh dunia, yang tidak bisa ditolak oleh dunia kalau mereka mau diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itu adalah kebenaran fakta yang dilakukan oleh Allah sebagai jalan kebaikan bagi semua orang. Yesus Kristus harus bangkit dari antara orang mati, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya, hidup bersama dengan Kristus di dalam keselamatan dan di dalam berkat segala kebaikan Tuhan yang dikaruniakan kepada kita semua orang-orang percayanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sangat luar biasa mengetahui kebaikan Tuhan yang satu ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak kebaikan Tuhan yang saudara dan saya terima. Amin. Kita pun pada malam hari ini diberikan kesehatan, ya, diberikan segala berkat, rezeki, pekerjaan yang baik dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, itu semuanya adalah bentuk daripada kebaikan Tuhan. Dia memelihara kesehatan kita, saudaraku, amin. Ya, dia memberkati anak-anak kita semuanya, memberkati pekerjaan kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, diberikan kita kekuatan setiap hari. Itu adalah merupakan berkat-berkat Tuhan yang nyata kita alami. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus lebih? Karena saya kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hanya berpatokan pada berkat-berkat yang kasat mata, yang secara kasat mata, orang yang tidak percaya juga memiliki itu. Orang penyembah berhala juga mempunyai segala kemakmuran di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka mempunyai segala sesuatu apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa menghadirkan itu dalam kehidupan mereka. Kecuali satu hal, keselamatan hidup yang kekal tidak bisa diraih oleh manusia dengan usahanya sendiri. Dan saudara dan saya telah menerima kebaikan Allah yang tertinggi. Di dalam Kristus Yesus kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal. Supaya kita tahu betapa berharganya hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku, dan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Bukan untuk supaya masuk surga, bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah ada jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus, dan karena Tuhan Yesus menyediakan upah yang besar bagi orang-orang yang setia melayani Dia. Amin. Kita baca bagian penutup yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Efesus pasal 1 ayatnya, ya, Efesus pasal 1. Ini ayat firman Tuhan yang terakhir yang saya bacakan untuk menegaskan kepada kita, tidak boleh ada keraguan-raguan di dalam menjalani iman kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana itu kita bisa pahami, Bapak Ibu Saudara?
Ya, apakah itu artinya bahwa kita tidak mempunyai pergumulan? Apa itu artinya bahwa kita tidak mengalami penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan tidak ada orang yang memusuhi kita dan segala macam, Bapak Ibu Saudara? Tidak, bukan itu yang dimaksudkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang diajarkan oleh firman Allah kepada kita adalah bagaimana kita bisa setiap hari bersandar kepada kekuatan yang bersumber daripada Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya bacakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi kesimpulan ya untuk menjawab pertanyaan, apakah perbuatan baik ya manusia menambah nilai keselamatan Bapak Ibu Saudara? Tidak. Jawabannya, Bapak Ibu Saudara, hanya perbuatan Allah yang memenuhkan ya, perbuatan baik Allah yang memenuhkan keselamatan kita, dan itu sudah permanen kita terima dan ada jaminannya. Apa jaminannya? Di ayat 13, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Ada meterai Roh Kudus. Jaminan, bukan meterai yang dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, jaminan keselamatan kita adalah Roh Kudus Allah sendiri. Dia tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berjanji tapi dia mengingkarinya. Itu bukan Allah yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, Allah yang benar satu-satunya adalah yang pasti menggenapi apa yang dia janjikan. Apa yang dia janjikan, Bapak Ibu Saudaraku? Tadi sudah banyak hal kita dengarkan bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan di ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi Allah tidak sedang ya mengulur-ulur atau seperti memegang tali layangan, Bapak Ibu Saudaraku, yang sewaktu-waktu bisa putus, Bapak Ibu Saudaraku, dan lepas. Tidak. Roh Kudus tidak akan melepaskan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia akan membawa kita ya kepada seluruh berkat yang dijanjikan oleh Allah. Sebagai jaminannya adalah Roh Kudus, dan firman Tuhan mengatakan yaitu penebusan yang menjadikan kita menjadi milik Allah. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bebas untuk berbuat dosa? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya dikatakan untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jadi ada rencana Allah, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan, Bapak Ibu Saudaraku, ada rencana Allah, planning yang sudah dibuat Tuhan untuk saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, kehidupan yang berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam Kristus Yesus yang sudah ditebusnya, kehidupan yang sempurna, ya, kehidupan Kristus Yesus yang tidak mungkin itu bisa kita pahami hanya 1-2 kali kita belajar firman Tuhan, tapi kita harus terus-menerus datang kepada pengetahuan akan kebenaran supaya kita bisa mengerti bagaimana menerapkan semua kebenaran firman-Nya sebagai bukti daripada kekayaan Allah yang bekerja melalui kehidupan kita, dan Roh Kudus adalah yang menjamin dan tempat kita untuk bersandar kepada kuat kuasanya melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh luar biasa ya Tuhan, bahwa kebaikan-Mu yang harus kami pandang, yang paling utama di dalam kehidupan kami ini adalah bahwa Engkau telah berkenan mengampuni segala dosa kami dan menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Bukan karena usaha dan perbuatan kami, tetapi karena Yesus Kristus rela berbuat yang baik. Yesus Kristus telah menyelesaikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat kami menjadi baik. Dan di dalam Kristuslah kebaikan kami dipandang oleh Allah Bapa di surga, sehingga kami berlayak di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah kami merendahkan hati di hadapan-Mu, merendahkan diri terus di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa
Tanpa kasih karuniamu, hidup kami sungguh akan menjadi sia-sia. Tetapi kami bersyukur karena kami mengenal Yesus Kristus yang maha baik. Allah kami, juru selamat kami yang penuh kerendahan hati. Dia rela untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Dan karena itulah nama Yesus harus ditinggikan. Semua mulut harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Dan segala lutut akan bertelut dan menyembah Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Itulah yang kami lakukan ya Bapa, dan itulah kerinduan kami setiap hari. Ingin memuliakan-Mu, dan kami ingin hidup berbuah, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan Engkaulah yang kami muliakan, Engkaulah yang kami tinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami itu, kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik. Untuk selama-lamanya, Engkau adalah Tuhan yang memberkati hidup kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat malam. Salam kudus. Salam semuanya saudara-saudaraku ya. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita terus. Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi di hari Kamis yang akan datang. Dan besok pagi pukul 5 ya, saat teduh kita akan tetap berjalan seperti biasa. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir pada malam hari. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.